Sekarang kita sudah mulai memasuki pembelajaran inti dari qiraah sab'ah. Wa fi iftitahil qiraah likullil qurra arba'atu awjuh. Lan iku tetep ing dalem ngawiti maca atau ibtidaul qiraah likullil qurra kedue saben-saben ulama ahli wacan arba'atu aujuin utawi papat piro-piro wajah. Yang pertama qatul jami', qatul awal wa waslul tsani, waslul awal wa qatul tsani, waslul jami'. Jadi untuk pembelajaran 4 wajah ini adalah ketika kita akan memulai membaca Al-Quran, ini kan melibatkan isti'adzah, basmalah, dan awalul qiraah. Kalau kita mengikutkan anjuran membaca isti'adzah, anjuran membaca basmalah, kemudian membaca awal bacaan yang akan kita baca, maka wajahnya ada 4. Semua imam wajahnya ada 4 setiap akan memulai membaca Al-Quran. Yang pertama qatul jami', diputus-putus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Isti'adzah mandek, basmalah mandek, kemudian awalul qiraah yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Qatul awal wa waslul tsani, berhenti pada yang pertama, yang kedua disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang basmalah disambung dengan awalul qiraah. Yang ketiga waslul awal wa qatul tsani. Yang pertama disambung, tapi yang kedua berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang ketiga. Yang keempat waslul jami', disambung kabeh. Isti'adzah sambung dengan basmalah, basmalah sambung dengan awalul qiraah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini adalah ketika kita akan iftitahul qiraah di awal surah. Setiap kita akan iftitahul qiraah di awal surah, maka akan dianjurkan untuk membaca basmalah. Maka wajahnya akan timbul 4 wajah. Bagaimana kalau kita iftitahul qiraah di tengah-tengah surah? Seperti awal juz 2, awal juz 3. Tinggal kita mau membaca dengan basmalah apa tidak. Kalau kita membaca di tengah-tengah surah mengikutkan basmalah, maka wajahnya sama 4. Tapi kalau kita di tengah-tengah surah kita membacanya tanpa mengikutkan basmalah, karena boleh hukumnya basmalah dan tidak, maka hukumnya hanya 2 tok. Jadi nanti tinggal 2 qatul jami' dan waslul jami' tok. Misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Ini qatul jami'. Ta'awud dipisah dari awalul qiraah. Yang kedua waslul jami'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Nah, jadi kalau kita membaca di tengah-tengah surah tanpa mengikutkan basmalah, maka wajahnya tinggal 2 saja, qatul jami' dan waslul jami'. Wa fil jam'i baina suratain likullil qurra khilafun.
Wa fil jam'i lan iku tetep ing dalem gabung baina surataini ing dalam antarane surah loro likullil qurra'i kedue saben-saben ulama ahli wacan khilafun utawi persulayaan faliqalun wa ibni katsirin wa asimin wa ali al-kisai ma'al basmalati thalathatu aujuhin. Untuk faliqalun mongko iku tetep kedue rawi qalun Ibnu Katsir lan Imam Ibnu Katsir Asim Ali al-Kisai mal basmalati salah satu aujuhin utawi telu piro-piro wajah. Qatul jami' qatul awal wa waslul tsani waslul jami'. Wali warashin wa abi amrin wa bani amirin khamsatu aujuhin. Lan iku tetep kedue warash Abu Amr ibnu Amir khamsatu aujuhin utawi 5 pira-pira wajah. Wahia utawi khamsatu aujuh iku as-salasatu telung wajah al-madhkuratu kang wis den tutur. Warabi'u utawi wajah kang kaping 4 iku al-waslu wasal wal khamisu lan utawi wajah kang kaping 5 iku as-sabtu sabtah. Wakilahuma utawi karo-karone al-waslu lan as-sabtu iku bi ghairil basmalati kelawan tanpa basmalah. Wali Hamzah lan iku tetep kedue Imam Hamzah al-waslu utawi wasal bainahuma ing dalam antarane suratain bi ghairil basmalati kelawan tanpa basmalah. Untuk Qalun Ibnu Katsir Asim Ali al-Kisai ini perpindahan surah satu ke surah berikutnya wajahnya hanya 3. Untuk Warash Abu Amr Ibnu Amir wajahnya 5. Hamzah wajahnya hanya 1. Al-jam'u baina suratain isinya akhirus surah al-basmalah awalus surah. Ketika qatul jami' berarti akhirus surah mandek waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Qatul jami'. Qatul awal wa wasl tsani. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Waslul jami' sambung kabeh. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, yang keempat untuk Warash Abu Amr Ibnu Amir kan ada wajah yang keempat dan ada wajah yang kelima. Yang keempat itu al-waslu bi ghairil basmalah. Waladdallin alif lam mim. Yang kelima saktah bi ghairil basmalah. Waladdallin alif lam mim. Itu pembelajaran tentang al-jam'u baina suratain, perpindahan surah satu ke surah berikutnya. Untuk awal-awal kita akan mempelajari rawi yang terdepan dan yang teratas, yaitu rawi qalun, bacaan atau riwayat qalun. Nah, cara untuk mengenal ciri khas daripada masing-masing rawi atau riwayat, maka setiap ayat, kalau dalam ayat tersebut terdapat kalimat yang berada dalam kurung, misalnya Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin, ada kalimat Maliki
Ini dalam kurung. Nah, berarti ini kalimat yang ada dalam kurung. Ini caranya adalah perhatikan dan baca dengan betul-betul ada enggak atau bagaimana cara membaca rawi yang saat ini kita pelajari. Misalnya untuk saat ini kita fokus pada kolon. Nah, bagaimana bacaan kolon pada lafaz maliki? Itulah wa qara'a bihadfil alif. Wa qara'alan moco bihadfil alif kelawan buang alif sapa ghairu asim. Sakliyane Asim wa Ali lan Ali Al-Kisai. Semua imam, semua rawi sakliyane Asim, sakliyane Ali Al-Kisai membacanya maliki dengan membuang alif. Berarti termasuk kolon. Kolon, Warosh, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah. Ini semuanya imam-imam sa'rawi-rawi ini membacanya bihadfil alif. Nah, karena kita fokus pada kolon, berarti kolon membacanya lebih hadfil alif itu. Berarti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin kolon. Iyyaka na'budu. Tidak ada kalimat yang berada dalam kurung. Bahkan di situ dijelaskan khilafiyya bainal qurra. Untuk ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ada perbedaan di antara imam-imam ahli bacaan. Artinya kuwabe macane padha. Nah, yang perlu kita pahami adalah belajar syar'ah bukan berarti semua ayat itu akan terjadi perbedaan bacaan antara imam-imam yang ada. Kadang pikiran kita, bayangan kita, oh berarti setiap ayat nanti harus kita ulang-ulangi sampai 7 imam atau 14 riwayat. Ya enggak. Tidak semua ayat ada perbedaan di antara imam-imam yang ada. Seperti iyyaka na'budu ini tidak ada perbedaan. Kabeh kompak membacanya sama. Tidak ada yang membaca iyyaki atau iyyaku, enggak ada. Nah, semuanya kompak. Kadang dalam satu ayat yang berbeda hanya 2 imam, 2 rawi misalnya. Jadi intinya tidak setiap ayat itu akan muncul wajah yang berbeda di antara imam-imam yang ada. Nah, itu harus kita masukkan dalam diri kita. Oh, berarti ngono maksudnya syar'ah itu enggak terus wabe gitu-gitu mboten. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Iyyaka na'budu bacaannya kolon podo karo hafes yang biasa kita praktekkan. Berarti sekarang ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat ada lafaz as-sirata bisin kumbul. Kumbul itu rawi dari Imam Ibnu Katsir, daerahnya Makkah. Nah, berarti bukan kolon. Nah, kolon bagaimana bacaannya? Bukan as-sirata dengan sin, berarti kolon yang mana? Lihat keterangan bawahnya lagi. Ada as-sirata bi ismami sodi zayan kholaf wa kholaf. Kholaf dan kholaf membaca as-sirata dengan dicampur antara huruf sod dengan za. Lah iki kholaf dan kholaf itu rawi siapa? Rawinya Imam Hamzah. Berarti bukan kolon. Nah, kolon terus bacanya bagaimana? Paling bawah sendiri sebelum ganti alemia ada penjelasan wal baun. Sudah ketemu? Nah, wal baun utawi sakliyane kumbul, sakliyane kholaf-kholaf. Nah, iku bisodi al kholis. Maca kelawan sod kang murni. Nah, berarti termasuk kolon masuk dalam al-baun. Nah, al-baun itu jika dalam keterangan qaidah disebutkan al-baun, maka qaidah tersebut berlaku untuk rawi-rawi selain yang qaidahnya diterangkan sebelum al-baun.
Artinya al-bakun itu pokoknya imam-imam yang selain daripada rawi-rawi atau imam-imam yang qaidahnya sudah ada sebelumnya. Misalnya di sini kan as-siroto kumpul sudah punya ciri khas dengan sin. Kholaf dan kholaf sudah punya ciri khas dengan isman. Maka al-bakun itu berarti maksudnya selain kumpul, selain kholaf. Nah itu maksudnya al-bakun. Berarti selain rawi yang sudah punya ciri khas sendiri tadi sin, selain rawi yang sudah punya ciri khas yaitu isman, yaitu semuanya membaca dengan as-sodi al-kholis. Itu maksudnya al-bakun. Nisbatnya pada lafadz as-siroto. Yang jelas untuk lafadz ihdinas sirotol mustaqim, kolon ini masuk dalam ranahnya al-bakun yang bacaannya dengan as-sodi al-kholis, tetap dengan sod yang murni. Ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah sama. Jadi intinya setiap kita akan mengkaji atau membaca dari rawi yang kita inginkan, perhatikan terus setiap ayat ada enggak kalimat yang qaidahnya kaitannya dengan rawi yang kita baca. Nah, dari awal sudah ada tambahan satu yaitu maliki dibaca pendek. Nah kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada lafaz yang dalam kurung siroto taqaddama hukmuhu qariban. Untuk keterangan siapa yang membaca dengan sin, siapa yang membaca dengan ismam, ini keterangannya sudah disampaikan pada ayat sebelumnya. Artinya untuk kolon tetap dengan sod. Alaihimu bisilati dhammi mimihi kolon bikhulfin anhu. Lafaz alaihim diwaca bisilati dhammi mimihi kelawan maca silah. Artinya silah itu dawa, kelawan maca dawa dhammah mime lafaz alaihim sapa qalun bi khulfin anhu. Kalau ada istilah bi khulfin anhu itu maksudnya dan tidak silah. Jadi kebalikan dari keterangan kaidah yang disebutkan sebelumnya. Kalau sebelumnya dijelaskan bisilati dhammi mimihi qalun, dengan membaca silah dhammah mimnya oleh qalun bi khulfin anhu, maka bi khulfin sarta bedani silah. Berarti wajahnya qalun ada dua, yaitu silah dan tidak silah. Tidak silah itu istilahnya di dalam buku Faidul Barokat nanti adalah sukun. Makanya di dalam buku yang difotokopi itu di halaman 16 untuk kaidah-kaidahnya rawi kolon, nah itu pada lafaz alaihim nomor 2 Quran surah yang pertama yaitu surah Al-Fatihah ayat ke-7, lafaz alaihim ini dibaca alaihim sukun dan alaihimu silah. Alaihim dan alaihimu dibaca dua wajah. Jadi bi khulfin anhu itu maksudnya bukan silah atau tidak silah, yaitu sukun arahnya untuk masalah lafaz alaihim. Nah, yang kedua, setiap ayat setelah kita mengetahui wajahnya rawi yang kita inginkan, seperti alaihim ini kan wajahnya sudah kita ketahui, kolon boleh dua wajah, maka juga perlu kita perhatikan qaidahnya. Nah, qaidahnya seperti apa? Qaidahnya adalah setiap diawali dengan kata-kata wa kadzalika. Nah, di situ ada kolon bi khulfin anhu wal makki waslan. Kolon mempunyai dua wajah pada alaihim ketika wasol. Nah, dua wajah ketika wasol oleh kolon ini berlaku pada lafaz yang seperti apa? Nah, ini penjelasannya di wa kadzalika. Wa kadzalika lan iku koyok mengkono alaihimu ma utawi lafaz ma salahu kang madani apa ma ing dzalik min kulli mimi jam'in nyatane saben-saben mim jamak
qabla muharrikin kang tetep ing dalem sadurunge huruf kang berharokat, huruf kang nyandang harokat. Itu berlaku dua wajah tadi hanya ketika waslan, ketika wasol. Jadi dua wajah sukun dan silah, silah dan bihulfin anhu tadi ini berlaku pada setiap mim jamak yang berada di sebelum huruf berharokat. Artinya setelah mim jamak ada huruf yang berharokat. Alaihim gha, gha-nya berharokat. Alaihim wa, mim jamak setelahnya ada huruf yang berharokat wa. Maka mim jamak ini boleh dua wajah ketika wasol. Bagaimana ketika waqaf? Wa bi kasril ha'ilan kelawan moco kasroe ha wa sukunil mimi lan sukune mim sapa albakun sakliyane rawi-rawi sing disebutne sadurunge mau ana kolun, ana maki, ana hamzah. Kalau kolun dan maki kan membacanya silah, hamzah membacanya alaihum. Nah sakliyane kuwi mocone him, haknya kasroh, mimnya sukun. Waslan wa waqfan. Wahua wajah membaca him ini adalah al-wajhu tsani li qolun, wajah yang kedua untuk qolun. Isinya bi khulfin anhu ya ini. Isinya bi khulfin anhu qolun tadi adalah bi kasril ha wa sukunil mim. Artinya qolun him dan himu. Waslan. Wa wajhu qolun wal makki waqfan. Membaca alaihim ini juga wajahnya qolun dan makki ketika waqaf.